Sampaikan, saya sempat berkomunikasi juga, ya Bung Handi jadi saksinya waktu itu. Saya sempat berkomunikasi waktu saya sama Ustadz Menachem Ali ke Salemba, dianterin si Ariesto. Kita ke sana ke LAI Salemba, lalu kita ngobrol di lantai 4 dengan para tuan guru yang terhormat, para pendeta dan para ahli teologi di lantai 4 di kantor LAI. Dan memang belum ada conclusion-nya, belum ada conclusion. Tapi saya sangat senang karena malam ini saya bisa sampaikan saja harapan bahwa ada satu lembaga lain, Pak Pendeta Henry. Allah sayang, Allah berkahilah, Tuhan berkati semua. Ada satu lembaga lain yang nanti diizinkan Tuhan untuk mencetak Bible yang tidak ada ALLAH-nya. Itu aja yang kita terus sama-sama usahakan, saling doa, saling dukung. Saya Kainama secara pribadi bersama para tuan guru, para orang-orang tua kita yang terhormat di Salemba dan juga di Gambir, di kantor Gambir, di kantor GPIB Gambir di Manuel. Lalu kita sering banget ngobrol sampai beberapa saat yang baru lalu sebelum saya ke Amerika itu ngobrol. Dan saya dengarkan semua, saya tidak pernah putuskan satu pembicaraan mereka pun. Saya hanya mendengar saja. Dan saya sudah sampaikan kepada para om-om dan tante-tante di Gambir dan juga di Salemba. Lalu insya Allah nanti juga ada pertemuan di Rawamangun, bahwa kalau LAI udah nggak mungkin Pak Pendeta Henry tanya kayaknya mengeluarkan ALLAH kayaknya sudah berat sekali. Jadi mungkin ada nanti yang seperti ini loh Pak Pendeta Henry, ada yang namanya KSC, Kitab Suci apa gitu. Ada lembaga tuh Pak Henry, ternyata di Rawamangun. Kitab Suci Injil kalau nggak salah itu, yang bikin cetak itu. Apa itu lembaganya? Kitab Suci KSC apa-apa. Nah itu insya Allah nanti kita ketemu di Rawamangun. Dan ada lembaga lain, dan itu sama-sama dua-duanya sah di bawah negara dan di bawah PGI dan DGI, serta pengetahuan dari MAWI, Majelis Agung Wali Indonesia, yang juga saya sendirian jalan untuk bertemu para tuan guru ini di Majelis Agung Wali Indonesia, kantor perwakilannya di depan katedral, di bagian depan kantor katedral yang dekat Istiqlal. Sambutannya baik sekali dan saya sangat senang, walaupun mereka nggak suka Kainama habis Kristen jadi Islam, tapi masih disayang Kainama walaupun dimaki-maki nggak apa-apa. Jadi berita ini sudah sampai ke katedral, MAWI, Majelis Agung Indonesia, Dewan Gereja Indonesia, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, dan ini satu lagi ini Pak Henry dengan segala rasa hormat, pengurus harian Majelis Jemaat dari Protestan Pak Henry, GPIB. Mereka sudah tahu dan mereka semua jawabannya sama, merujuk kepada LAI, berat untuk Bung Handi dan semuanya berat untuk keluarin ALLAH. Tapi mereka mendukung jika ada satu lembaga lain yang Bible dicetak bukan lagi memakai ALLAH. Jadi itu mungkin jalan keluarnya Pak Henry, agar tidak juga terjadi sampai sekarang panas terus, karena tetap bagaimana ALLAH itu dibacanya Allah bukan Allah, sehingga di dalam iman Islam sangat terusik akidah Islamnya, dan ini memicu pertanyaan yang menjadikan dialognya makin lama makin panas, jadi debat akhirnya jadi diskusi yang panas di TikTok dan di YouTube, sehingga saya juga beberapa kali dipanggil khusus oleh tuan guru kita Ustadz Profesor Dr. Anwar Abbas dan Ustadz Profesor Dr. Holil Nafis di Majelis Ulama Indonesia Proklamasi. Dan yang kemarin terakhir saya bersama Ustadz Fadlan Garamatan dijemput untuk bertemu langsung dengan tuan guru kita Profesor Nasaruddin Umar yang sekarang udah jadi Menteri Agama. Pak Pendeta, saya secara pribadi 4 mata ngobrol sama beliau yang udah jadi menteri 2 jam untuk bertanya kenapa ini jadi panas terus Nah insya Allah jalan keluarnya Pak Henry, saya mohon izin, jika ada lembaga lain yang didukung oleh Amerika mencetak
Bible bahasa Indonesia, tapi nggak pakai ALLAH, Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta setuju gitu? Ya, sebenarnya paling mudah itu dari Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara elah. Wes, kalau mau kembali baliklah ke elah. ELLAH. Beresit bara elah. Sayang sekali. Oke, mantap. Aduh, jawaban ini yang saya tunggu ini. Aduh, Pak Henry memang top. Sudah top, Pak Henry. Kalau mau pakailah kata elah. Kalau itu asli Ibrani itu. Ya, elah. Ya, bukan Allah tapi ELLAH. Mau Eloah boleh, elah boleh, nanti tinggal dicari mana yang paling pas. Kalau di Ibrani yang kami pakai itu elah, beresit bara elah, bukan Elohim. Bukan Allahu Akbar. Jadi elah ya, bukan Allah. Itu aja Pak Henry. Pak Henry, aku mau jalan lagi nih. Aku soalnya masih ada sama Ustadz Fadlan. Ayo, silakan. Bapak Pendeta sehat-sehat ya. Saya sudah terima message-nya. Saya ambil intinya. Ada persetujuan dari Pak Henry Tan dan Pak Pendeta Yakub juga. Insya Allah nanti saya ketemu di Kalibata dengan Om kita yang terhormat, Om Pendeta Yosua Tewo. Nanti saya sudah insya Allah bikin janji ngobrol-ngobrol sama beliau tentang masukan Pak Henry nih. Luar biasa Pak Henry. Elah setuju dia setuju elah. Dia sangat iya. Baik. Jadi begitu ya. Pak Pendeta, terima kasih banyak, sehat selalu, ganteng selalu ya, pakai baju merah selalu ya. Bung Andi, kita kayaknya alhamdulillah sudah dapat ini gambarannya, dan ini tidak akan lagi menjadi satu hal yang panas yang didengar oleh para pendeta di Amerika Serikat, yang tadi sudah diakui sendiri oleh Pak Henry Tan bahwa memang ada hubungan antara gereja-gereja Pak Henry dengan gereja-gereja di Amerika Serikat yang sudah saya ketemu kemarin, alhamdulillah. Jadi ini untuk menurunkan tensi bahwa memang sebaiknya pakai elah atau yang seperti disampaikan oleh yang terhormat Pak Pendeta Yakub, Pak Pendeta Yosua Tewu, dan juga beberapa pendeta profesor lainnya di Gambir dan juga di Salemba, agar elah bukan Allah. Demikian, sehat selalu semua, Allah sayang, Allah berkahi hari ini luar biasa. Salam dulu Ustaz Abu tuh, Ustaz Abu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Tuan Guru. Wih, ini izin Afan buat Bang Handi, assalamualaikum. Buat akhina kita sekian nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pendeta, selamat malam. Iya. Saya tadi sebenarnya mau bertanya, rujukan LAI dalam penerjemahan itu dia berkiblat kemana? Ke Ibrani kah, Arab kah, Yunani kah? Jadi saya lihat inkonsisten. Kalau memang dipakai Arab, maka ada kata Allah di situ merujuk bahwa orang Kristen Arab sudah memakai. Harusnya konsisten bahwa di Arab mengatakan Sayyidina Isa al-Masih, Sayyid Tuhan, kan gitu. Nah, kalau pakai dari Ibrani, maka jatuhnya Elohim, iya kan? Atau Elah tadi. Nah, saya lihat di sini memang ada misi yang terselubung di balik ini semua, dan mereka sudah hitung konsekuensinya, mereka sudah hitung. Karena kita tahu background dari orang-orang di LA itu, warna doktrinnya apa, udah ketahuan kan gitu. Lalu mayoritas di Indonesia ini Kristen yang warna doktrinnya apa, udah ketahuan. Dan itu tidak mudah, walaupun kesalahan itu kita angkat setinggi-tingginya, kesalahan itu tetap akan berusaha ditutup dengan berkilah ini dan itu. Sampai saya yakin 10 profesor bicara tentang masalah teologi, berbicara tentang filologi, itu akan terbantahkan juga. Karena tadi satu. Yang kedua, tadi Ustadz Kenama berbicara tentang ada sebuah lembaga lain yang nantinya akan, ya mudah-mudahan disetujui kan di dalam negara ini, sehingga itu sah menjadi lembaga yang punya otoritas juga untuk menerbitkan Bible. Yang paling susah adalah pada saat sosialisasi nanti. Makanya kenapa gerakan ini harus mulai dari sekarang, disosialisasikan bahwa kata Allah tidak layak bagi Kristen di Indonesia untuk menggunakannya. Karena Kristen itu di dunia, seluruh dunia ada. Coba kita persentasikan, berapa persen Kristen di dunia ini yang pakai kata Allah? Ada 10%? Pak Pendeta HTD, ada 10% enggak?
Ada ya, semua negara Arab termasuk Brunei, termasuk Sabah, termasuk Sarawak, termasuk Malaysia, termasuk Pakistan, termasuk Bangladesh, termasuk India bagian selatan, termasuk Irak, Iran, Baik. adalah 10%. Saya pikir baru 5% nggak sampai Pak Pendeta. Mohon maaf, 5% nggak sampai. Ya, artinya apa? Mayoritas Kristen di dunia tidak menggunakan kata Allah. Mayoritas Kristen di dunia tidak menggunakan kata itu, sehingga pantaslah ketika memang ada polemik saat ini, di mana kita melihat sejarah mulai dari penggunaan kata Isa Al-Masih, lalu diprotes, diganti. Jadi memang apa ya, kalau kita bilang untuk di sini no viral no justice, ya istilah seperti itu ya. Tidak viral maka tidak ada hukum. Apakah harus persoalan keagamaan ini harus dibikin viral lagi? Padahal kita tahu Kristen itu agama besar, Islam agama besar. Apakah dibikin viral lagi? Justru ini berbahaya bagi umat. Nah, harusnya itu mereka petinggi-petinggi itu mengambil langkah, mengambil sikap yang tegas. Jangan mencela-mencele dengan berdalih ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Di bawah ini loh, grassroots ini, akar rumput ini nih. Orang beriman semua, ada Kristen, ada Islam. Belum lagi kalau nanti ada keberatan dari agama lain yang kita tahu. Ada nama Tuhan mereka masuk juga di situ, Sang Yang Widiwasa. Bagaimana itu Pak Pendeta kira-kira? Kata Ya, tegas, langkah tegas yang memang harus Pak Pendeta ucapkan malam ini. Kita dulu ucapkan, izinkan dulu Ustaz Kai nama mau jalan. Terima kasih Ustaz Kai, selamat jalan, hati-hati dalam perjalanan. Sehat selalu Oke, Ustaz. baik. Syukran kasiran, jazakallah khairan. Ini Abu siapa? Bung Akhi ke siapa? Nah, salam buat Ustadz Fadlan, bilang dari Fak-Fak. Ustadz Kenan. Sadap. Mantap mantap. Ya, Ya baik, begini. Akhi, Ya. Akhi Abu Ustadz. Beta mau bilang begini. Segala hal yang ini kan yang tadi Akhi Abu sampaikan itu detailnya. Begitu. Jadi harus ada jawaban tegas. Hal ini telah kita sampaikan. Jadi walaupun beta berjalan sendiri beta ini solo karir tidak apa-apa. Yang penting beta sudah masuk, Bung. Beta sudah masuk per semua orang-orang itu di Salemba, di Gambir, dan juga di Merdeka Selatan di depan Istiqlal. Kita hormati, Bung. Untuk ketegasan ini sampai kapanpun katong tidak bisa dapat dari LAI, tidak akan pernah, Bung. Begitu. Ya. Sehingga ada insya Allah, karena Islam rahmatan lil alamin, paling tidak saya dapat masukan dari Tuan Guru kita yang mulia, para Profesor Dr. Anwar Abbas, Ustadz Kiai Halil Nafis, dan juga Tuan Guru yang sudah jadi Menteri Kiai Nazarudin. Rahmatan lil alamin ini insya Allah paling tidak minimal sekali lagi ada win-win solution. Begitu Bung Abu. Bukan katong Siap. mengalah mengganggu katong pung akidah, bukan Bung. Bukan sama sekali. Maksudnya begini, jika ini bisa direalisasikan, tanggung jawab untuk pemberian informasi yang Bung minta tadi harus diinikan, Bung tadi bilang dimasyarakatkan gitulah ya. Disosialisasikan, diumumkan. Itu menjadi tanggung jawab LAI, Bung. Yang penting kita sudah menjadi pemberi masukannya. Masalah dia mensosialisasi itu tanggung jawab dia kepada Tuhan mereka dan Tuhan kita. Begitu, Bung. Jadi di dalam kewarganegaraan Republik Indonesia, siapa yang berbuat itu harus bertanggung jawab. Nah, LAI tidak mau dan sulit berat untuk mengeluarkan kata ALL, AHA, dan diksi-diksi lain yang Islamiyah di dalam Dongpung Bible, itu menjadi beban mereka. Mereka yang pertahankan itu, mereka yang harus sosialisasikan dan pertanggungjawabkan di hadapan Departemen Agama Republik Indonesia. Begitu, Bung. Sehingga ketika nanti insya Allah lembaga lain ini yang memiliki kebesaran persentase di atas 72% di Republik Indonesia, rombongannya jamaah yang tersayang kita punya Pak Pendeta Henry Tan ini, dan kawan-kawan yang setuju, Pak Yakub tadi juga, Pak Pendeta Dr. Joshua, dan Pak Pendeta satu lagi Jonathan, Dr. Jonathan siapa kada pun nama tuh,
Dr. Jonathan Purnomo, betul Bung Handi. Nah, mereka ini paling tidak memiliki suara lebih dari 50%, Bung Abu, Aki, Ustadz, untuk menyatakan bahwa mereka punya kekuatan hukum berdiri lembaga ini yang sah di mata negara karena ada nomornya tercatat sebagai lembaga berbadan hukum dengan apa kekuatan hukumnya, memiliki hak untuk mencetak. Jadi umat Islam punya saudara yang bisa dialihkan gitu loh Bung, maksudnya selain LAI yang bertahan ini. Masalah sosialisasi LAI dengan dongkung pertahanan ALLAH, mari kita berikan tanggung jawab ini supaya dong yang bikin. Yang kenapa kita nggak ada urusan, kita sudah sampaikan. Ayo LAI, antum bertanggung jawab itu, gitu ya. Semua sehat Bung Abu semua. Beta sudah bilang par ini Bapak Fadlan juga salam hormat sayang untuk Bung Abu dan semua bersaudara Papua, dan juga semuanya Pak Hendritan dan semua jemaah Kristen Katolik yang juga menonton live ini. Umat Islam tidak ada yang benci par kamu orang semua, katong baku sayang. Selama ini masalah ALLAH dan masalah diksi Islam bukan karena katong benci par semua bersaudara, bukan. Tapi kita umat Islam hanya menyampaikan rasa sayang untuk menempatkan segala hal pada tempat yang proporsional. Jadi tidak ada lagi Kristen-Kristen yang punya YouTube channel atau TikTok channel menganggap Islam di Indonesia ini seperti Bung Handi Dorang yang punya channel-channel YouTube atau TikTok membenci atau menyerang, menghujat kekristenan. Tidak. Kami hanya ingin menempatkan segala sesuatu pada tempat yang proporsional dengan effort, dengan usaha kami mencari jalan keluar yang terbaik melalui kaidah koridor hukum di Republik Indonesia ini. Demikian, doakan kainama semua, karena beta berjalan sendiri. Saya hanya minta dukungan doa saja. Insya Allah tembus kita sampai RI 1, alhamdulillah aman semuanya insya Allah. Sehat-sehat Pak Pendeta Henry dan semua saudaraku di room dan semua saudara Kristen saya, Bung Ferry dan semualah pokoknya Bunda dan Dokter Adi semua. tuh, ada Dokter Adi tuh di atas, di dalam kamar Dokter Adi itu. Dokter Adi sayang, sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Dokter Adi, tanggapan Pendeta Hendritan dulu sebelum ke Dokter Adi. Silakan Pak Pendeta. Untuk toleransi, kalau saya mengusulkan elah, kalau saya ya itu tidak masalah kok, walaupun kita pakai LAI. Saya sih paham dengan 1 Korintus 8 ayat 4, 5, dan 6 saya sudah paham. Tapi kalau sekedar supaya kita tidak ribut-ribut ini, tidak masalah kok elah. Karena di luar negeri juga ada God, ada other God, ada God, ada yang huruf kecil, ada huruf besar, ada yang pakai S. Sama-sama God ngomongnya, didengarnya sama God, sama-sama Allah, tapi ada 3 memang. Ada Allah, A huruf besar, ada A huruf kecil, ada Allah lain. Sebenarnya sudah ada, tapi karena ini ya mungkin supaya ini elah paling pas menurut saya. Menurut saya, karena itu terjemahan asli dari Ibrani, bukan Elohim ya Pak. Yang Elohim itu punyanya Tritunggal, itu jamak. Beresit bara Elohim itu karangannya Tritunggal. Yang benar Beresit bara elah. Itu tanggapan saya ya. Oke. Makasih. Saudara Bu, kita sambil dulu Dokter Adi ya. Dokter Adi, selamat malam. Selamat malam. Ya, ada tanggapan Pak Dokter Adi mengenai penggunaan kata Allah ini? Silakan. Mengenai kata Allah yang ada di LAI, kan bahasa asli Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani diterjemahkan ke bahasa Belanda, dari bahasa Belanda ke Melayu Tinggi dan Melayu Rendah, baru ke bahasa Indonesia. Itu kan terjemahan. Jadi LAI jangan diterjemahkan dengan pemahaman sendiri. Sama dengan buku-buku kedokteran bahasa Latin bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jangan dipahami dengan pemahaman sendiri. Jika ada orang belajar bahasa Latin, buku-buku kedokteran, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bukan otomatis bisa jadi seorang dokter.
dengan hanya membaca terjemahan tidak otomatis bisa jadi seorang dokter. Jadi menjadi seorang Kristen, Kristen itu sebutan untuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus atas pemberitaan dari murid-murid Yesus yang 11 yang melarikan diri dari Yerusalem ke kota Antioquia. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus disebut Kristen di kota Antioquia. Jadi bukan agama Kristen. Jadi terjemahan LAI kata Dr. Purnomo ada yang salah. Saya belum bisa bertanya dan belum dijawab di YouTube-nya apakah Dr. Purnomo membandingkan terjemahan LAI dengan original teksnya atau hanya membandingkan dengan KJV atau Septuaginta atau membandingkan dengan pemahaman dia sendiri. Jika fair, silahkan kita cari original teksnya dengan Google dan kita terjemahkan dengan Google Translate. Jadi bandingkan terjemahan LAI dengan salinan atau original teks Bible itu sendiri. Jadi banyak orang memahami LAI dengan KJV. KJV itu terjemahan. Ada juga orang LAI dibandingkan dengan terjemahan Septuaginta. Septuaginta pun terjemahan. Jadi kalau LAI terjemahan, jangan dibandingkan dengan terjemahan. Satu. Yang kedua, terjemahan LAI itu ada yang literal, ada yang aktual. Seperti makan buah pohon kehidupan akan hidup selama-lamanya. Itu kan tidak diterjemahkan dengan harafiah. Atau makan daging Yesus dan minum darah Yesus hidup selama-lamanya. Di Yohanes 6 ayat 54. Itu bukan literal. Jadi terjemahan LAI seperti kata Tuhan di Lukas 2 ayat 8-9, malaikat berkata Yesus Kristus itu juru selamat, Tuhan. Kalau malaikat berkata kepada Yesus Tuhan, siapakah Yesus? Sampai malaikat berkata Tuhan. Jadi kalau terjemahan-terjemahan itu dipahami dengan pemahaman sendiri bisa keliru. Jadi bahkan banyak orang sangat berterima kasih kepada LAI karena terjemahan itu kan membantu untuk memahami. Karena tidak semua orang Indonesia bisa mengerti Ibrani. Tidak semua orang Indonesia bisa mengerti bahasa Yunani. Bahkan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, pengajar Israel pun tidak mengerti kitab yang tertulis itu. Sama seperti nubuatan Nabi Mika di Mika 5 ayat 1, bahwa Raja Yahudi akan lahir. Itu kan nubuatan. Nabi Mika sampai meninggal, nubuatan itu belum terjadi. Justru orang-orang Majus yang melihat wujud kegenapan nubuatan itu di Matius 2 ayat 1-6. Bahkan Herodes, raja Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat tidak mengerti. Herodes sama imam-imam kepala zaman itu sampai meninggal, mereka nggak ketemu sama Yesus. Tidak ketemu. Jadi artinya Cukup dulu ya dok. Dalam hal ini ya, kita sambut dulu Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian semuanya, Pak Pendeta HTD, semangat malam. Dek, bisa ditanggapi Dokter Adi? Anda kan sama-sama Kristen nih, kok beda haluan gitu, ada satu kiri satu ke kanan, kenapa ini? Ya kalau saya mengikuti jalur lurus. Jalur lurus Alkitab, jalur lurus itu kriterianya saya menyebutnya saja 4 sajalah, 4. Di samping yang ada yang lain ya. 1, semua rasul Kristen. Tidak ada rasul Katolik, tidak ada santo, tidak ada santa. Ya. Kalau pemahaman siapapun yang nanti ujung-ujungnya Petrus itu santo, itu bukan Alkitab jalur lurus, itu jalur belok-belok. Ya, itu yang pertama. Kedua, 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen itu memuliakan Allah atau Elah atau God dalam nama Kristus itu. Jadi kalau Allahnya, Tuhannya bukan Yesus Kristus, bukan orang Kristen, siapapun Anda. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah itu memang mutlak satu roh. Satu roh, Tuhan Allah itu satu roh, roh yang sama dan punya satu nama. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh Kristus, roh yang sama dan punya satu nama, Yesus Kristus. Yang keempat, Alfa Omega itu Yesus. Tidak pernah ada Alfa Omega Bapa. Bapa Khalik langit dan bumi, tidak pernah ada. Bapa di surga, tidak pernah ada.
Dengan acuan itu saya tahu mana Alkitab jalur lurus, mana jalur belok. Ya, saya sudah tahu itu. Ya, itu bedanya yang membedakan saya HTD ya GAIFU dengan semua yang lain. Saya pakai 4 kriteria itu saja. Kalau yang masih mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, jalur belok-belok. Tidak pernah ada Bapa Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi Yesus. Ya, seperti itu. Ya, tidak ada Rasul Katolik, Pak. Tidak ada. Rasul jadi santo itu nggak ada. Semua Rasul Kristen Roma 16 ayat 7. Kalau Alkitabmu pemahamannya tidak itu jalur belok-belok. Gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, biar bisa berdialog 3 Muslim terus Kristen, Dr. Adi. Sebagaimana judul yang belum kelar-kelar ini yang sering ditawarkan Bang Yoma, siapakah yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu? Apakah Islam atau Kristen? Gitu ya, biar Bang Yoma bisa masuk, Dr. Adi masuk, Pak Pendeta Henritan masuk. Untuk pertamanya ke Bang Yoma dulu, baru Dr. Adi kembali ke Pak Henritan. Bang Yoma silakan, topik ini belum kelar-kelar. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya kemudian sebelumnya membacakan Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Kam ahlakna min qablihim min qarn fanadaw wala tahina manas. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, kata Allah, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sakhirun kazzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. Aja'alal aliha ilaha wahida inna haza syau'un ujab. Apakah dia menjadikan sembahan-sembahan atau Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Inna, sesungguhnya, haza la syau'un ujab, sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Ini saya bacakan ayatnya dikarenakan tentu di antara kita ada yang memiliki satu akidah yang tidak berlandaskan kepada kaidah yang sesungguh-sungguhnya, tetapi hanya berdasar terhadap ego kita dalam beragama. Maka landasan pijakan kita hari ini adalah membahas terkait dengan hakikat ketuhanan, hakikat Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kita melihat dari agama Islam, pencipta langit dan bumi ini sungguh adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang menyatakan kemudian dirinya melalui ciptaan, tidak menyatakan diri melalui hakikatnya yang nampak kemudian, melainkan hanya melalui ciptaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada manusia, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Mereka iblis ini turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulquna sam' wa aktsaruhum kazibun.
mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi saudara-saudara, seperti malam-malam sebelumnya, tema yang kita angkat di sini adalah yang belum terselesaikan adalah hakikat pencipta itu maha mulia atau justru sebaliknya. Maha mulia artinya karim atau rajim. Rajim ini artinya terkutuk. Apakah Tuhan kita itu terkutuk atau Tuhan kita itu mulia? Antara rajim dan karim. Karim mulia, rajim itu terkutuk. Silakan saya serahkan kembali ke Bang Handi. Kalau bisa Pak Hendritan dulu. Pak Hendritan kan biasanya nggak masuk ke topik ini. Mungkin ada closing statement dulu Pak Hendritan sama Dr. Adi, karena di sini juga ada dari pendeta ortodoks mau diskusi dengan Pak Nyuma. Ya, silakan Pak Hendritan closing statement dulu. Ya, pertama sang pencipta itu harus roh. Jadi Yesus yang manusia bukan sang pencipta. Ya, Yesus menjadi sang pencipta ketika dia roh. Ya, sang pencipta berhenti sampai ciptaan kelima. Ya, pertama adalah hikmat, kedua adalah surga dan segala isinya, ketiga bumi belum berbentuk samudra raya, keempat adalah segala pendukung kehidupan, kelima bumi bulat, langit dan bumi. Itu ciptaan kelima. Berhenti dulu. Nanti ada ciptaan keenam, langit bumi baru. Ciptaan ketujuh, neraka. Sekarang berhenti dulu di ciptaan kelima. Ya, perlu waktu 6.000 tahun, ya, baru nanti kiamat bikin bumi baru. Sang pencipta harus roh. Jadi Yesus yang manusia bukan sang pencipta. Ya, bukan juru selamat. Yang manusia itu bukan juru selamat, bukan sang pencipta. Ya, bukan Allah. Tidak mungkin yang masih manusia kok Allah. Kalau Tuhan bisa, karena Allah sedang berkarya. Mungkin itu jawaban dari saya, dan kebetulan saya juga sedang ada apa nih, tertunda ini, saya ada sesuatu yang saya handle. Salam buat Bang Yuma, sahabat-sahabatku yang lain juga ya. Iya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Silakan Dr. Adi ditanggapi Bang Yuma. Baik, jadi yang menciptakan langit dan bumi di Kejadian 1 ayat 1 adalah yang berfirman kepada Musa di Keluaran 6 ayat 1, yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 6 ayat 2, tetapi dengan namanya Tuhan belum menyatakan diri. Dan yang menyatakan diri itu adalah anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 18, yang bernama Yesus. Caranya lewat lahir dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang lahir dari seorang perempuan itulah yang menyatakannya. Makanya di Ibrani 1 ayat 3, Yesus itu gambar wujud Allah. Ini terjemah LAI ya. Kolose 1 ayat 15, Yesus gambar Allah. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu, di Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 12 ayat 45, yang melihat Yesus telah melihat Allah. Yang melihat Yesus telah melihat Bapa, juga di Yohanes 14 ayat 9. Yesus itu adalah tubuh jasmaninya Bapa. Kolose 2 ayat 9. Jadi selama Yesus di bumi, Yesus tidak minta disembah. Tetapi Yesus Kristus adalah nama Bapa yang